Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 21 Agustus 2024. Pada pagi yang indah ini sebelum memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami rindu memulai aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, layakkan kami, sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh memahami firman Tuhan hanya karena kehendak-Mu saja. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tabut perjanjian dipindahkan ke rumah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin kaum keluarga Israel, berkumpul di hadapan Raja Salomo di Yerusalem untuk membawa tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Semua orang Israel berkumpul di hadapan Raja pada hari raya di bulan ke-7. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam pun mengangkat tabut itu. Mereka membawa tabut Tuhan, kemah pertemuan, dan segala perlengkapan kudus yang ada di kemah itu. Semuanya itu diusung oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang terdalam rumah itu, di tempat maha kudus, di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu dan menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu sangat panjang. Ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang terdalam itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Disitulah tempatnya sampai hari ini. Tidak ada apapun dalam tabut itu selain kedua loh batu yang diletakkan Musa di dalamnya di Gunung Horeb, tempat Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, awan memenuhi rumah Tuhan. Imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Lalu Salomo berkata, Tuhan telah mengatakan bahwa Ia akan tinggal dalam awan yang kelam. Sesungguhnya aku telah mendirikan rumah yang megah bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian Raja berbalik ke arah seluruh jemaah Israel dan memberkati mereka sementara segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah melaksanakan dengan tangannya firman yang telah disampaikannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian.
Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, aku tidak memilih kota apapun dari antara segala suku Israel untuk mendirikan sebuah rumah supaya namaku tinggal di sana. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Daud ayahku bertekad mendirikan rumah untuk nama Tuhan, Allah Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepada Daud ayahku, "Engkau memang bertekad mendirikan rumah untuk namaku, dan tekadmu itu sungguh baik. Hanya saja, engkau tidak boleh mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah menggantikan Daud ayahku dan duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan, serta mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Di sana aku telah menyediakan tempat untuk tabut yang berisi perjanjian yang diikat Tuhan dengan nenek moyang kita ketika Dia membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tempat yang Kupilih, atau lan basa Torayan aqua Inan tu kukatonno. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan, kehadiran dan kediamannya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Israel, baik pada era perjalanan ke Kanaan maupun ketika mereka telah menjadi satu bangsa di bawah pemerintahan raja-raja Israel. Pada masa-masa itu, kehadiran Tuhan selalu disimbolkan dengan tabut perjanjian yang senantiasa dibawa oleh kelompok imam dan ditempatkan dalam tenda khusus sebagai simbol tempat kediaman Tuhan. Perikop bacaan kita pada pagi hari ini dibagi dalam dua bagian, dan bagian pertama pada ayat 1-13 yang berfokus pada kehadiran Tuhan dalam bait-Nya yang telah selesai dibangun dengan membawa masuk semua perlengkapan kemah pertemuan. Bait itu sendiri tidak hanya di Gibeon, tapi juga di kota Daud. Salomo mengumpulkan para tua-tua, kepala suku, dan leluhur orang Israel untuk beribadah pada penahbisan bait suci. Awan yang memenuhi rumah Tuhan menjadi penanda kehadirannya, yang membuat para imam tidak dapat melanjutkan ibadah. Perikop yang kedua, bacaan kita yang kedua, ayat 14-21, menegaskan dasar pendirian bait suci yang semula telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Salomo menyadari bahwa dirinya hanyalah alat Allah untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan sendirilah yang telah memilih dan menetapkan kediamannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bait Allah kini tidak ada lagi. Tetapi tidak berarti Tuhan tidak punya tempat berdiam. Kediamannya bukanlah pada batu yang mati. Sebaliknya, seluruh kepenuhan Allah berkenan berdiam dalam Yesus Kristus, yang dapat kita baca dalam Kolose 1 ayat 19. Setelah membangun gerejanya, jemaat adalah kepenuhan Kristus dalam dunia. Efesus 1 ayat 23. Dan Yesus merupakan keselamatan bagi dunia, sebagaimana Allah menyelamatkan dan membebaskan Israel. Sementara itu, gereja sebagai kepenuhan Kristus dalam dunia
adalah saksi untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan melalui Yesus. Gereja tidak mencari kemuliaan dalam dunia, tetapi gereja semata-mata akan menjadi alat bagi pekerjaan di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu adalah bait-Mu, tempat kediaman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh memancarkan bahwa sungguh kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja yang Tuhan telah hadirkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia. Berkati Tuhan para pekerja-pekerja di gereja, berkati orang-orang yang terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, memberitakan kabar sukacita yang dari Tuhan. Biarlah pun mereka melakukannya dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati segala usaha pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kami negara yang boleh mengizinkan kami beribadah dengan bebas, dengan sukacita. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh yakin dan percaya dan terus dengan sukacita memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, mengekspresikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.